Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan saluran distribusi dan retail pada perusahaan Aero Street. Sebelum masuk pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hani Hendrawati Permana, dan rekan saya Renaldi Fahri dan Laswania Jadik Gunawan. Yang pertama, saya akan membahas about our company. Aero Street beralamat di Jalan Pangkis Daleman kilometer 04 Bentengan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Aero Street menjual beberapa produk dalam kategori, yaitu yang pertama kategori Aero Street parfum, yang kedua Aero Street pakaian, yang ketiga Aero Street sepatu, yang keempat ada Aero Street slipper, dan yang terakhir ada Aero Street khusus wanita atau Aero Street girl. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat tentang Aero Street. Aero Street adalah brand sepatu dan apparel lokal asal Klaten, Jawa Tengah yang diproduksi oleh PT Adco Pakis Masdan, didirikan oleh Aditya Kasariko pada tahun 2015. Pengusung slogan "Now everyone can buy a good shoes", Aero Street dikenal melalui kampanye Cinta Produk Lokal Indonesia. Awalnya fokus pada penjualan sepatu sekolah secara door-to-door, Aero Street terus berinovasi dengan memperluas lini produk ke sepatu olahraga, casual, dan formal, serta memperluas jaringan distribusi nasional. Visi perusahaan Aero Street sendiri yaitu menyediakan sepatu berkualitas dengan harga terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin struktur saluran distribusi. Nah, di sini itu ada 4 tahapan distribusi. Yang pertama dari produsen atau PT Adco Pakis, yaitu Mas Klaten, Jawa Tengah. Lalu di tahap yang kedua itu ada aerostreet.co.id dan marketplace. Contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, Blibli, dan pesan via WhatsApp. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu ada distributor dan reseller. Contohnya itu seperti event booth Aero Street yang biasanya diadakan di kota-kota tertentu seperti di mall-mall. Contohnya kemarin saya pernah berkunjung di salah satu mall yang ada di Bandung, yaitu Summarecon Mall Bandung. Untuk yang keempat yaitu tahap konsumen akhir, yaitu pembeli atau konsumen akhir. Next, untuk jenis saluran yaitu terbagi ke dalam 2 jenis saluran. Yang pertama itu saluran tidak langsung. Nah, saluran tidak langsung itu seperti penjualan melalui marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Jadi dia ada perantara antara Aero Street dan si pembeli. Lalu untuk yang kedua itu penjualan melalui reseller atau agen atau distributor lokal, contohnya misalkan Just Tipper kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada penjualan lewat mitra komunitas atau toko-toko independen. Contohnya misalkan toko-toko tertentu yang menghimpun beberapa brand dan dijualkannya kembali. Selanjutnya saluran secara langsung. Saluran secara langsung itu penjual melalui website resmi, yaitu pembeli membeli langsung kepada penjual pada website resmi Aero Street. Lalu penjualan langsung saat event atau pop-up store, seperti yang saya lakukan kemarin, yang saya berkunjung ke booth yang berada di Summarecon Mall Bandung. Saya sebagai pembeli membeli langsung ke event atau membeli langsung ke penjual Aero Street. Baik, untuk strategi retail dari Aero Street itu yang pertama ada aspek lokasi. Nah, Aero Street juga mengadakan event dan pop-up store untuk menjangkau lebih banyak daerah. Lalu untuk penataan produksi, strateginya itu dengan toko didata dengan segmentasi produk sepatu sekolah, sepatu casual, olahraga, dan formal untuk anak-anak remaja hingga dewasa. Selanjutnya untuk aspek harga, strateginya itu strategi harga terjangkau, value pricing, menyasar semua kalangan mulai dari pelajar hingga pekerja. Selanjutnya masuk ke aspek promosi, itu Aero Street menggunakan strategi promosi bundling, flash sale di marketplace, endorse dari kreator lokal, serta diskon musiman dan kampanye cintai produk lokal. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu ada omni channel,
Strategi penjualan dilakukan melalui toko offline, website resmi, dan berbagai marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, di sini ada tantangan dan resolusi Aerostreet. Untuk tantangannya itu persaingan dengan merek besar. Solusinya itu dengan fokus pada kualitas, dengan harga terjangkau serta kampanye cintai produk lokal untuk membangun loyalitas konsumen. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Selanjutnya stigma terhadap produk lokal. Nah, solusinya itu dengan edukasi pasar lewat konten kreatif dan testimoni positif di media sosial untuk meningkatkan persepsi merek. Jadi gak semua produk lokal itu jelek, tapi produk lokal itu justru lebih bagus gitu karena diproduksi oleh anak negeri sendiri. Lanjut, kendala distribusi di luar Jawa. Nah, kendalanya itu perluasan jaringan logistik dan solusinya itu untuk tantangannya perluas jaringan logistik dan kerjasama dengan ekspedisi lokal agar pengiriman tetap cepat dan murah. Nah, selanjutnya tantangan yang keempat ada tren mode yang cepat berubah. Solusinya itu dengan melakukan riset pasar secara rutin dan rilis koleksi terbaru secara berkala agar tetap relevan dengan tren anak muda. Seperti Aerostreet, banyak sekali dia merilis sepatu-sepatu dengan model-model terbaru. Untuk yang sekarang itu ada yang collab sama Hot Wheels. Lanjut, ketergantungan pada marketplace. Nah, tentu Aerostreet karena toko besarnya itu online, jadi dia sangat bergantung pada marketplace. Nah, solusi yang dapat dilakukannya itu perkuat platform penjualan sendiri atau website agar tidak tergantung pada algoritma dan fee marketplace. Itu guys. Baik, lanjut ke teman saya. Selanjutnya, ini adalah tampilan etalase online dari Aerostreet. Di sini kita bisa lihat bagaimana Aerostreet memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menawarkan berbagai promosi seperti diskon besar, bundling produk, serta voucher menarik. Selain itu, kolaborasi dengan brand seperti Hot Wheels juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan minat beli, terutama dari kalangan muda. Etalase yang menarik dan strategi pemasaran digital ini menjadi kunci untuk meningkatkan penjualan secara online. Jadi, dari hasil analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Aerostreet adalah contoh sukses dari brand lokal yang mampu bersaing secara nasional. Mereka menerapkan strategi harga yang terjangkau, distribusi yang luas, baik secara online maupun offline, serta kampanye cintai produk lokal yang efektif. Dengan inovasi produk dan kemampuan beradaptasi terhadap tren pasar, Aerostreet mampu membangun loyalitas konsumen yang kuat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan tentang bagaimana strategi rantai pasok dan pemasaran digital dapat mendukung kesuksesan brand lokal seperti Aerostreet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.